Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Jadi, gue kan pernah bilang ya, sebenarnya gue agak kurang suka gitu untuk membahas pergantian pelatih gitu ya. Cuman kemarin gitu ya, semalam gitu ya, sampai hari ini pun masih trending topik gitu mengenai jadi gini ya, berita tuh jam 8 jam 9 lah gua baru lihat gitu ya, yang memberitakan ya sumbernya juga bukan jurnalis yang biasa yang selalu terpercaya lah gitu ya, yang mengatakan bahwa Sir Jim Ratcliffe meeting dengan Thomas Tuchel di Monaco katanya, di hotel di Monaco katanya. Detail banget ya, bisa tahu hotel di Monaco gitu. Eh, nggak tahu nih bener apa enggak ya, mungkin bisa aja pas kemarin Grand Prix Monaco Sir Jim Ratcliffe nonton, Thomas Tuchel juga nonton, ada media yang lihat, mungkin nggak ketemu sebenarnya atau mungkin satu hotel cuman dihubung-hubungin aja, itu kan bisa, namanya bikin berita tuh bisa aja gitu loh. Terus dalam meeting itu Tuchel seperti presentasi lah gitu ya, sama lah lo kayak interview gitu ya, presentasi. Kan gue udah pernah bilang kalau salah 2 episode break kemarin apa, lo kalau dalam kehidupan nyata gitu ya, kalau lo interview gitu lo harus jual diri lo gitu lo, dan interview tuh biasanya kasih tau yang manis-manis ya, bahkan prestasi-prestasi yang punya lo mungkin bisa dilebih-lebihin dikit atau lebih-lebihin banyak, atau bisa mengklaim prestasi orang. Nah itu tuh ya pelajaran hidup tuh kalau interview tuh, apa namanya, kayaknya di presentasi gitu loh. Nah dalam presentasi itu dia bilang, ini menurutnya, ini kita andaikan aja bener nih ya, wawancara kerjanya ini, meetingnya ini. Dalam wawancara kerja itu Tuchel presentasi bilang bahwa dia orang yang tepat untuk mengeluarkan atau apa ya namanya, mengeluarkanlah, memaksimalkanlah kemampuannya Mason Mount sama Jadon Sancho. Wah, hebat juga ya nih wartawan bisa tahu sedetail itu gitu ya. Pertanyaan gue, Mason Mount emang kenapa ya? Orang dia cedera gitu loh, emang salahnya pelatih kalau cedera? Jadon Sancho lah kan dia indisipliner, ayo. Hah? Bukan karena dia apa, oh dia merasa bahwa dia bisa gitu memanage eh, si Jadon Sancho lah, Guardiola aja ogah gitu. Terus dia kasih contohnya Rudiger, itu contohnya Rudiger tuh bisa gue kembangin. Pertanyaan gue lagi ya, emang Rudiger kenapa sebelum dia datang? Gak kenapa-kenapa. Rudiger kan dulu di AS Roma, gue kan termasuk yang mengamati klub AS Roma gitu ya, gue inilah support gitu AS Roma. Biasa aja, waktu zaman Lampard juga masuk juga dia oke-oke aja kok Rudiger gitu loh. Ibaratnya dia sih nganggep ngapa ya, ngaku-ngaku lah kalau kayak gitu ya. Boleh tuh kalau interview tuh mesti dicontoh tuh. Nah, heboh dong. Wah tuh prioritas pertama. Kayaknya nggak sampai setengah jam gitu deh. Tiba-tiba Fabrizio Romano bikin berita, Tuchel tidak berminat untuk melatih Manchester United, bahkan melatih klub lain. Dia mau rehat sebentar, mau istirahat. Udah gitu, kemudian muncul lagi berita di Fabrizio Romano mengatakan bahwa Jadon Sancho put on sale, dijual dengan harga 40 juta pound. Baik pelatihnya tetap Ten Hag atau enggak tetap dijual, intinya gitu. Gue kan jadi, apa jangan-jangan ya kita berandai-andai sebenarnya bener gitu Tuchel meeting gitu ya dengan Sir Jim. Apa sih Sir Jim ini nggak suka dengan idenya Tuchel, apalagi mengenai Jadon Sancho gitu kan? Ya jujur, menurut gue sih salah besar loh kalau seorang pelatih masih menerima Jadon Sancho. Loh, orang dia kan indisipliner dan dia tidak menghormati staf pelatih dan tidak menghormati pemain yang lain.
terus lu menganggap lu hero-nya gitu untuk bisa menerima Jadon Sancho, dan lu menganggap bahwa dia tidak akan berbuat gitu lagi terhadap staf pelatihannya dia, termasuk dengan pemain-pemain yang ada saat ini. Ya mungkin ya kalau kita anggap ini bener gitu, mungkin Sir Jim nggak suka gitu kali kan, jadi dia fail nih interviewnya. Ya terus ibarat kayak mungkin anak milenial gitu ya, gagal interview sekali terus dia mau healing gitu. Nah mungkin Tuchel kayak gitu, jadi macam anak milenial lah gitu loh, langsung nggak bisa move on gitu, cepat langsung mau healing, healing, gue gagal interview padahal gue begini-begini, langsung bikin status. Kalau punya TikTok atau punya Twitter atau punya Instagram mungkin Tuchel akan nulis begitu kali, butuh healing gitu ya. Nah terus ya langsung lah, wah, rame kan media. Sekarang ganti De Zerbi, walah. Gue bingung sampai sekarang secara logis dan sistematis. Mungkin lu ada yang lebih tahu kali ya. Apa sih hebatnya De Zerbi, gue tanya. Apa coba hebatnya De Zerbi? Di Brighton gue bilang dia fail, gak sebagus Graham Potter malah. Ayo. Apa karena dia main passing-passing ala Guardiola gitu? Hah? Ya lu makan aja tuh passing 10.000 passing tapi lu nggak menang, nggak bisa nyetak gol. Iya, kalau lu mau ngomong derby ball, derby ball, passing, ya bagusan Ten Hag ball dong. Selama dia di Ajax bisa sampai semifinal Liga Champion, bisa menang Liga Belanda 3 kali berturut-turut. Ayo, lu mau ngomong apa? Kalau mau ngomong soal kualitas, dan setiap tahun Ten Hag punya piala. De Zerbi, gue lihat pialanya cuma Super Coppa di Serie C Liga Italia sama Foggia, plus Super Cup, Super Cup-nya Ukraina waktu dia di Santa Donetsk. Super Cup tuh kayak Community Shield-nya Ukraina lah. Dia menang lawan ya jagoannya ini Ukraina, klubnya Shevchenko dulu, Dynamo Kiev. Itu pun dia ikut Super Cup gara-gara dia apa? Gara-gara dia runner up, kayak Arsenal tahun lalu lah. Ikut Community Shield gara-gara dia runner up, karena juara piala turnamen lokalnya Dynamo Kiev juga. Jadi apa gitu hebatnya De Zerbi? Gue sampai sekarang nggak bisa paham gitu loh. Kok ya itu sekali lagi mainan media. Jadi ini loh fungsi channel gue United Identity itu untuk membuat lu semua bisa berpikir logis dan sistematis gitu loh. Dan akhirnya apa? Beruntuhan kan semua. Nama-nama pelatih yang didengung-dengungkan itu. Gareth Southgate kelihatan tuh kalah. Persiapannya nggak ada. Inggris sudah dengan talenta-talenta yang begitu bagus. Tuchel akhirnya mental. Terus ada yang bilang ternyata emang nggak ada kok kontak terhadap De Zerbi dan Pochettino, nggak ada kontak kok segala macam. Thomas Frank nggak ada, mana? Ya kan udah bilang kalau lo mau naik level, menganggap ini udah oke pondasinya, kalau mau naik level sekalian aja Ancelotti lo ambil, bayar tuh berpuluh-puluh juta ke Madrid untuk dia potong kontrak sana, bisa nggak? Mau nggak Ancelottinya? Ya begitu. Ya kalau ukurannya untuk sama-sama kayak gini, apalagi yang di bawahnya, gue sih tetap berpendapat Ten Hag stay. Karena kenapa? Jadi pas sorenya ya, gue tuh ngeliat short videonya Andy Mitten. Andy Mitten itu ya, jurnalisnya yang terpercaya lah di Manchester gitu ya. Yang dia selalu kasih berita-berita yang bagus. Dia nggak, sampai sekarang nggak ada berita tuh dia mengenai pergantian pelatih. Bahkan di video shortnya itu, dia awal tuh bilang gini, wah kita masih 2 minggu ya ngerayain kemenangan FA Cup, masih terus merayakan gitu. Nah terus dia bilang lagi, ya dia ngomong lah mengenai channelnya dia United Stand, ada kaos apa magazine gitulah, ada desainnya segala macam, dia ngomong ini terus ya semua pemain ada lagi holiday gitu, termasuk karyawan-karyawan dalam holiday ini pun karyawan-karyawannya United ada beberapa yang dibebas tugaskan gitu, terus Johnny Evans lagi holiday, semua lagi holiday kok gitu. Nah terus gue agak tergelitik dengan kalimat terakhirnya dia yang mengatakan bahwa kita ketemu lagi ya 5 minggu lagi pre-season dimulai. Nah coba deh lo ambil
berpikir logis dan sistematis ini. 5 minggu lagi pas ini kan Piala Eropa Jumat besok nih, kan sebulan 4 minggu. 5 minggu, seminggu sudah habis Piala Eropa, sudah final Piala Eropa, langsung udah pre-season. Menurut lo logis dan sistematis? 5 minggu lagi pre-season, apa iya ganti pelatih? Maaf ya, bodoh itu kah Ineos? 5 minggu lagi pre-season dimulai, jadwal pre-season udah ada. Apakah mau dipecat gitu pelatih Ten Hag gitu? Jadi menurut gue sih sebenarnya nih tim medianya Ineos nih sekarang ini udah semakin pinter dah, karena mungkin mereka udah terbiasa ya, profesional ya, untuk menutupi kebocoran gitu, menutupi nggak terlalu semua tuh gampang ke share ke media gitu. Kayaknya tim medianya, tim PR-nya ini lagi emang bagus dan pandai gitu menyimpan apa yang terjadi di dalam manajemen gitu. Bahkan kalau lo dengerin setiap kali Fabrizio Romano bikin video atau berita, dia itu sama sekali nggak ada clue loh mengenai pelatih Manchester United. Pasti dia cuma ngomong gitu doang. Akan ada review. Mereka ngomong dengan manajer-manajer lain gitu, dengan perwakilan manajer-manajer lain. Nah, terus akhirnya si Fabrizio Romano emang karena dia jurnalis yang bagus ya, di pangkalnya gue nggak dapat berita, coba deh gue dapat di di hilirnya, di akhirnya, di pelatihnya gue berita nggak? Ternyata ada berita si Tuchel ternyata tuh sebenarnya udah nggak mau melatih lagi. So apa gitu kan? Nah, jadi kita tunggu aja. Gue sih berkeyakinan tetap Ten Hag stay. Gue udah pernah ngasih di video 5 alasan kenapa Ten Hag mesti dipertahankan Ineos. Jadi kita tunggu aja, semoga semuanya masih bisa lancar dan tetap terus menonton channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Yuk, sampai jumpa.